membangkitkan sebuah generator ini bisa mengeluarkan sebuah tegangan itu dari mana. Jadi untuk video saya selanjutnya ini saya akan review secara langsung di generator. Oke, langsung saja kita lihat pada bagian generator yang satunya ya. Exciter stator. Untuk yang bagian ini dia exciter rotor. Sudah dia mengeluarkan tegangan dari sini. Kabel ini dia masuk ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam jari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Untuk video saya kali ini saya akan mencoba review kawan ya, tentang prinsip dan cara kerja sebuah generator. Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua sudah berkunjung ke channel saya Engine Genset 86. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk memberi sebuah wacana kawan ya, wacana ataupun bacaan ya. Mungkin diantara teman-teman ini masih ingat ya, waktu kita dulu itu duduk di bangku SD ya. Di situ itu kita diberi sebuah pertanyaan, tetapi kita itu tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan tersebut. Akhirnya kita itu diarahkan ke sebuah wacana ataupun bacaan. Nah, jadi kita itu disuruh mencari jawabannya itu di sebuah wacana tersebut. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk memberi sebuah wacana tentang prinsip dan cara kerja sebuah generator. Nah, kalau diantara teman-teman ini udah tahu tentang prinsip dan cara kerja sebuah generator, maka teman-teman itu bisa mengatasi permasalahan tentang generator. Oke kawan, langsung saja ya. Kita bicara tentang ini dulu ya, genset dulu ya. Semisal ini ya, generator dan engine. Seumpama tanpa engine ya, cuma generator saja. Apakah generator ini bisa mengeluarkan sebuah tegangan listrik? Walaupun tanpa engine kawan ya, selama generator ini istilahnya itu putarannya itu bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan sebuah generator, maka generator ini bisa mengeluarkan sebuah tegangan listrik sesuai yang kita butuhkan. Sebagai contoh seperti ini kawan ya. Semisal PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di situ terdapat generator. Nah, di situ tidak ada engine, tetapi dia menggunakan turbin air. Jadi, selama putaran generator ini bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan generator, maka generator tersebut itu bisa mengeluarkan tegangan listrik sesuai yang kita butuhkan. Sebagai contoh lagi, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Di situ juga terdapat generator dan turbin uap. Sebagai contoh lagi, pembangkit listrik tenaga angin, kincir angin. Nah, di situ yang menggerakkan sebuah angin. Nah, di situ juga terdapat generator. Maka generator itu walaupun tanpa engine ya, selama putarannya itu bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan generator, maka generator itu bisa mengeluarkan tegangan listrik sesuai yang kita butuhkan. Sebagai semisal gini kawan ya, nggak tahu teman-teman itu putar seperti pakai apa ya generator ini, yang penting putarannya itu bisa memenuhi, dia akan bisa mengeluarkan tegangan listrik sesuai yang kita butuhkan. Oke kawan, saya akan berbicara tentang genset dulu ya, karena background saya di genset. Semisal gini kawan ya, generator dan engine. Jadi generator ini kok bisa sih mengeluarkan sebuah tegangan listrik. Nah, jadi pada sebuah genset ini kawan ya, tidak ada arus ataupun tegangan aki yang menyuplai ke generator, ini tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada tegangan eksternal 220 atau 380 yang menyuplai ke generator, ini tidak ada. Jadi generator ini bangkit dengan sendirinya, dia mengeluarkan tegangan listrik dengan sendirinya tanpa bantuan tegangan dari aki ataupun tegangan eksternal. Jadi dia itu membangkitkan sebuah listrik sendiri. Nah,
saya akan sedikit memberi gambaran kepada teman-teman semua ya. Semisal gini kawan ya, di sini terdapat korek ya, di sini ada gas, di sini ada batu baterai ya. Semisal ada gas tanpa batu baterai, korek ini tidak akan bisa mengeluarkan sebuah api. Jadi, nah di sini terjadi percikan. Semisal lagi pada kompor gas ya, kompor gas itu ada gasnya, tetapi tidak ada percikan ya, pemantiknya itu tidak akan bisa menyala. Jadi begitu dinyalakan gini, maka timbullah api. Nah, sama halnya dengan genset. Nah, dari mana genset tersebut mendapat sebuah percikan ataupun sinyal? Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang membangkitkan sebuah genset, yang membangkitkan sebuah generator ini bisa mengeluarkan sebuah tegangan itu dari mana. Oke kawan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen yang terdapat pada generator ya, sebelum saya menjelaskan tentang cara kerja sebuah generator. Sebelumnya saya mohon maaf kawan ya, bila ada salah-salah dalam penyebutan, karena setiap teknisi itu dalam hal penyebutan itu berbeda-beda ya. Nah, untuk pada bagian ini adalah exciter stator kawan. Nah, untuk yang pada bagian ini namanya exciter rotor. Pada bagian ini gulungan exciter rotor. Nah, pada bagian ini adalah dioda kawan ya, namanya dioda 3 min 3 plus. Ini diodanya. Nah, untuk pada bagian yang ini namanya varistor kawan, varistor. Dia terhubung pada dioda min dan plus. Ini varistornya. Nah, untuk pada bagian gulungan yang tengah, gulungan besar itu namanya rotor utama kawan ya, rotor utama, gulungan rotor utama ini. Nah, untuk pada bagian yang ini adalah APR kawan, automatic pole regulator. Nah, untuk pada bagian samping ya, yang terdapat pada gulungan yang terdapat pada bodi generator itu namanya stator utama ya, gulungan stator utama. Itu yang bertugas mengeluarkan tegangan listrik kawan, yang ini. Oke kawan, tonton terus ya video saya sampai dengan selesai, jangan sampai skip ya. Karena kalau teman-teman skip, nanti teman-teman itu bisa ketinggalan penjelasan dari saya. Jadi untuk video saya selanjutnya ini,
saya akan review secara langsung di generator. Oke, tonton terus video saya sampai dengan selesai. Salam mekanik, salam cari teknik. Oke kawan, kali ini saya akan mencoba review ya secara langsung, menjelaskan secara langsung live di generator, tentang prinsip dan cara kerja sebuah generator. Semisal gini kawan ya, kita ambil contoh sebuah domfeng. Mungkin teman-teman pernah melihat sebuah domfeng ya, domfeng yang model lama, yang dulu-dulu itu ya. Itu untuk cara menghidupkannya itu dia tidak menggunakan aki. Jadi untuk cara menghidupkan sebuah domfeng itu kita putar ya, kita slenger ini secara manual. Begitu domfeng tersebut sudah hidup, maka generator ini akan mengeluarkan sebuah tegangan listrik sesuai yang kita butuhkan, selama pada generator ini ada AVR nya. Jadi pada sebuah genset tidak ada ya tegangan dari aki itu yang nantinya akan masuk ke dalam generator, itu tidak ada tegangan seperti 220 atau 380 itu yang nantinya akan masuk ke dalam generator ini juga tidak ada. Jadi generator ini berusaha untuk membangkitkan tegangan listrik dengan sendirinya dengan dibantu AVR. Oke kawan, langsung saja ya kita lihat generator yang satunya. Nanti saya akan jelaskan ada satu komponen pada sebuah generator yang bisa memberikan sinyal kepada generator untuk mengeluarkan tegangan. Oke, langsung saja kita lihat generator yang satunya. Ini adalah tempat kerja saya kawan ya. Untuk suasananya ini lagi sepi karena posisi jam istirahat ya. Jadi teman-teman itu lagi istirahat semua. Ini saya coba untuk review tentang generator. Jadi pada sebuah generator ini kawan ya, ada satu komponen yang bisa memberikan sinyal ya, sinyal kepada generator ini untuk mengeluarkan tegangan listrik. Oke, nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya, jangan sampai di skip kawan. Tonton terus video saya sampai dengan selesai ya. Nah untuk pada bagian ini adalah gulungan exciter stator kawan ya. Nah gulungan exciter stator ini dia kalau sudah mendapat inputan tegangan, dia akan berubah fungsi menjadi sebuah medan magnet. Nah untuk pada bagian ini adalah gulungan exciter rotor. Nah setelah gulungan exciter stator sudah menjadi medan magnet, maka gulungan exciter rotor ini akan mengeluarkan tegangan yang nantinya akan masuk ke dalam dioda. Di sini terdapat 3 dioda, 3 min, 3 plus. Nah setelah gulungan exciter rotor ini mengeluarkan tegangan, sudah diarahkan oleh dioda, nantinya dia akan masuk ke dalam 2 kabel ini kawan ya. Ini adalah kabel yang masuk ke dalam gulungan rotor utama. Nah setelah gulungan rotor utama mendapat tegangan, maka gulungan rotor utama dia akan berubah fungsi menjadi sebuah medan magnet skala besar pada gulungan rotor utama. Nah setelah AVR tersebut mendapat inputan tegangan dari stator utama, maka AVR tersebut akan mengeluarkan arus tegangan volt DC dan memberi sinyal ya, memberi perintah kepada exciter stator untuk menjadi medan magnet. Nah pada bagian ini adalah kabel exciter kawan, yang menuju ke AVR. Nah untuk bagian ini adalah gulungan exciter stator. Nah gulungan exciter stator ini pada saat genset sudah berputar, dia akan berubah fungsi menjadi sebuah medan magnet. Nah
pada generator ini terdapat satu komponen yang bertugas memberi sinyal kepada generator untuk memulai mengeluarkan tegangan listrik. Nah, komponen tersebut terdapat pada bagian sini kawan. Komponen tersebut adalah magnet permanen kawan ya. Dia lebarnya 1 cm, panjangnya 3 cm. Untuk setiap generator memiliki magnet permanen itu yang berbeda-beda untuk dimensinya ya. Nah, untuk jumlahnya sendiri cuma 1 piece saja. Dia posisinya menempel pada current exciter stator ya. Jadi pada saat engine ini berputar, maka rotor exciter ini akan memutari magnet permanen ini. Akhirnya pada bagian rotor exciter ini dia mengeluarkan tegangan listrik ya. Kemudian masuk ke dioda. Dari dioda dia menuju ke exciter rotor. Ke rotor utama ini. Nah, akhirnya rotor utama menjadi medan magnet. Kemudian stator utama dia mengeluarkan tegangan listrik, kemudian masuk ke dalam AVR. Oke kawan, coba kita lihat di bagian atas ya. Nah, untuk pada bagian sini dia terdapat rel bus bar RSTN ya. Ini adalah terminal outputnya dari stator utama. Nah, untuk pada bagian kabel yang kecil ini, kabel ini dia akan masuk ke dalam AVR kawan ya. Nah, setelah AVR mendapat inputan dari RSTN stator utama, maka AVR tersebut dia akan mengeluarkan arus tegangan listrik DC ya. Kemudian dia masuk ke dalam exciter stator. Ini kabelnya, dia turun ke bawah. Nah, akhirnya exciter stator tersebut dia akan berubah fungsi menjadi sebuah medan magnet. Jadi yang pertama kali memberi perintah supaya generator ini mengeluarkan sebuah tegangan listrik adalah magnet permanen kawan ya. Nah, magnet permanen itu terdapat pada bagian current ya, current exciter stator ya. Kurang lebih lebarnya itu 1 cm dan panjangnya itu 3 cm ya. Karena setiap generator itu berbeda-beda untuk magnet permanennya. Jadi itu pertama kali yang menimbulkan percikan ya, yang memancing, istilahnya yang memberi sinyal kepada generator untuk memulai mengeluarkan tegangan listrik. Jadi yang mengawali, yang memulai generator itu mengeluarkan tegangan listrik adalah magnet permanen. Oke kawan, sekian dulu dari saya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di deskripsi video saya ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Salam mekanik, salam jari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.